Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nofrian Syaputra dari jurusan Jarkom 2026 di PPKD Jakarta Selatan. Kali ini saya akan mempraktikkan terkait dengan konfigurasi cloning di Debian menggunakan VirtualBox dan juga konfigurasi database serta web server ya. Nanti kita akan menampilkan web seperti portofolio lah di website dengan menggunakan Debian. Selanjutnya kita akan ke video prakteknya ya. Baik, di sini kita akan melakukan cloningan dulu ya untuk buat database. Sini kita melakukan untuk menambahkan jaringan dulu ya, biar nantinya pas ngatur di control panelnya itu gampang begitu. Di sini kita cloning lagi. Cloningan. Di sini kita harus ini ya, apa namanya, kalau untuk cloningan itu kadang ada yang aborted begitu, jadi kita harus mengulang beberapa kali begitu guys. Di sini kita udah selesai database saya buat DB. Sini kita login ya pakai root dan masukkan passwordnya. Terus kita buat nano interface. Sekarang kita mau nambahin IP dulu ya, IP dan netmasknya di sini. IP-nya 192.168.56.2 di sini. Setelah itu kita restart dulu ya untuk ini internetnya, untuk mengubah IP-nya begitu. Kemudian kita lihat di sini belum keubah ya, jadi kita harus sini kita masukkan passwordnya. Kita download MySQL-nya dulu ya di sini ya. Jadi ketika diminta masukin password, kita masukin lagi ya password yang saat kita install Debian-nya. Sekarang kita install ppmadmin-nya. Di sini kita pilih Apache-nya ya, kita centang, kita klik OK. Di sini kita pilih OK, masukin passwordnya lagi ya di sini ya. Passwordnya gampang diingat aja ya teman-teman. Sekarang kita restart Apache-nya. Sekarang kita mau lihat lagi ya, kita edit lagi IP-nya di sini. Karena IP-nya belum tersambung ya tadi ya, setelah kita IP config, karena di sini ada typo lah. Jadi di sini kita ada sedikit perubahan di sini ya. Pastikan teman-teman untuk memasukkan IP dan netmasknya dan fs ETH0 init statiknya itu harus benar ya buat listennya ya. Jangan sampai A nya double segala macam, karena nantinya mengaruhi dari IP nya gitu. Sekarang sudah berubah. Coba kita ping tidak tersambung ya, karena belum connect begitu. Sekarang kita coba lagi ping lagi. Di sini kita ubah di control panel ya, di bagian network. Jadi kita pilih perangkatnya, ethernya. Sini kita coba
Setelah tersambung, oke, kita lanjutkan ke untuk restore Apache-nya di sini. Di sini kita ubah ya dari NAT ke host only. Di sini kita coba masuk ke phpMyAdmin-nya melalui browser di sini. Di sini kita tambahkan ya IP yang sudah kita buat tadi begitu. Sekarang sudah benar ya. Di sini kita masukkan password yang sesuai dengan yang di yang di Debian-nya gitu. Di sini kita buat database namanya DB Fajar kalau di saya. Terus kita buat tabelnya ya di sini ya. Lalu kita tambahkan, misalkan kalau di sini saya nambahin untuk menu makanan dan minuman begitu. Selesai. Dan selanjutnya kita masuk untuk web server ya, ini ya, web server. Di sini setelah itu setelah database tadi, kita sekarang konfigurasi untuk server. Kita masukkan sebagai root di sini dan masukkan passwordnya ya di sini. Sini kita sama ya kayak perintah pertama pada database tadi, jadi nano /etc/networking interface gitu guys. Setelah itu kita tambahkan lagi ya, sama seperti yang database tadi. Jadi kita tambahin di sini. Sini saya typo ya, membuatkan seharusnya ifs jadi auto. Ini sekarang saya ubah lagi biar nanti IP-nya berubah saat di ifconfig, kelihatan berubahnya begitu. Sekarang kita mau ini ya, restart dulu networknya biar IP-nya berubah begitu. Sekarang sudah berubah, sudah sesuai dengan yang kita tambahkan tadi ya, 10, 20, 30, 31. Sekarang kita tambahkan ISO nya karena kita akan menginstal untuk servernya di sini ya. Jadi kita harus masukkan ISO nya dulu sini. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman mau ISO nya, teman-teman bisa download ya di browser dan kita lanjut untuk konfigurasi penginstalan untuk Apache-nya di sini ya. Apache PHP 5, lalu kita enter di sini. Ini pilih Y ya teman-teman ya. Kalau pilih no ntar nggak keluar, dia nggak batal ke download begitulah. Kalau misalkan Y yang ngedownload data-data yang diperlukan gitu. Selanjutnya kita masuk ke CD ya. CD ini merupakan ini apa namanya, untuk perintah untuk masuk ke file begitu teman-teman. Di sini kita mau masuk ke file Apache-nya di sini setelah kita install.
Sekarang kita masukkan perintah untuk default. Jangan sampai ada typo gitu ya teman-teman ya, atau kurang dalam perintahnya, karena akan gagal begitu. Sini kita mau lihat ya file dari Fajar yang telah kita setting sebagai default tadi di atas. Setelah itu kita enter. Pada tampilan ini ada terdapat server admin dan dokumen root. Di server admin ini teman-teman bisa buat seperti email begitu. Sini saya mengubah namanya jadi fajar@gmail.com di sini ya. Dan pada dokumen rootnya saya ingin merubah /var /www/html nya saya ubah jadi nama Fajar begitu. Jadi ini merupakan untuk foldernya ya. Jadi kita menyimpan file atau data gitu di var www/fajar nantinya. Setelah itu kita simpan ya dengan Ctrl X, terus klik Y, terus kita enter, jadi dia kesimpan. Sekarang kita mau menonaktifkan dulu 000 strip default.config nya. Karena sudah kita setting ya tadi ya. Dan sekarang kita mau mengaktifkan file atau folder Fajar gitu sebagai default sekarang ini. Tadi kita masih menggunakan 00 default itu untuk penyimpanan dokumennya. Sekarang kita pindahin dokumen itu ke Fajar gitu. Lalu kita masuk ke ini ya, ke dokumen atau folder di sini ya, dari garis miring var garis miring www garis miring Fajar di sini. Untuk diingatkan teman-teman juga jangan typo ya di sini ya, karena akan mempengaruhi dari konfigurasinya gitu. Sekarang kita masuk ke dokumen
var.www. Di sini kita buat file ya, di sini ya, file yang bernama Fajar. Jadi untuk membuat file di Debian itu menggunakan perintah mkdir gitu, mkdir. Setelah kita buat, kita mau masuk ke ini ya, ke HTML. Di sini kita mau tes dulu untuk indeks HTML-nya apakah nantinya bisa tampil di browser kita atau tidak begitu. Jadi kita buat HTML, terus test server, habis itu kita simpan ya dengan Ctrl X, klik Y, terus kita enter. Setelah tersimpan, kita buat untuk PHP-nya di sini ya. Untuk PHP-nya, mungkin kalau teman-teman sudah pernah melakukan codingan atau belajar coding, jadi caranya sama ya teman-teman ya. Sini. Ini untuk PHP-nya. Terus jangan lupa kita simpan kayak Ctrl X, terus tekan tombol Y, lalu kita enter ya untuk menyimpan ya. Lalu kita sekarang ini mau nge-restart dulu dari Apache-nya ya. Untuk biasanya restart ini untuk menampilkan yang setelah kita input gitu teman-teman. Ini biasanya kayak kita nginputin file biar filenya tuh muncul setelah kita simpan, itu kita restart dulu gitu. Di sini kita ubah ya untuk jaringannya tuh host only adapter. Kalau misalkan kalau teman-teman biasanya kalau dari defaultnya itu adalah NAT, jadi diubah dulu ke host only begitu, adapter only. Di sini kita aktifin ya untuk sambungan jaringannya dari VMware-nya. Usahain VMware-nya itu teman-teman hafal ya, atau misalkan tahu gitu, biar pas masukin IP seperti ini teman-teman jadi nggak pusing gitu. Karena contohnya kayak saya ini kan banyak nih, jadi teman-teman harus membuat terlebih dahulu seperti video ya sebelum ini menit-menit awal ya. Jadi kita masukin buat internetnya dulu gitu. Sini kita masukkan IP biar bisa ngeping ya, atau biar bisa kesambung lah gitu. Oke, setelah kita tambahkan IP-nya, di sini kita ingin ngepingnya ya. Di sini apakah mencoba apakah file HTML-nya sudah aktif begitu. Sini kita lihat sudah aktif ya teman-teman ya, ada tulisan test server. Nah, dimana kita ketik sebelumnya di dalam file index.html, dan kita coba untuk PHP infonya di sini ya. Di PHP info ini cuma sekedar kayak seri dari PHP aja begitu. Ini tampilan dari PHP info tadi setelah kita buat filenya juga tadi ya. Setelah itu kita mau masukkan sekarang ini seperti web portfolio lah sekarang gitu. Kita cek dulu IP-nya. Setelah itu kita coba masukkan ya.
Tapi sebelumnya teman-teman harus buat SSH dulu sih sebenarnya. Di sini biar file portofolio teman-teman kebaca sama Debian-nya begitu. Di sini kita lihat dulu is-nya ya. Di sini tuh melihat file atau folder apa aja yang sudah kita buat begitu, teman-teman. Di sini kita login lagi ya, kita logout, terus kita login lagi. Sini kita mau membuat SSH seperti yang saya bilang sebelumnya, biar file dari codingan kita tuh kebaca begitu, teman-teman. Sini saya kalau misalkan langsung di Debian-nya itu kan kita harus ngetik ulang ya codingannya begitu. Jadi daripada kita susah untuk ngetik ulang karena lumayan panjang untuk codingannya, kita menggunakan tools yang bernama WinSCP ya teman-teman. Jadi kita cuma perlu ngedrag begitu, memindahkan filenya. Sini kita atur dulu ya untuk iniannya apa namanya, untuk ISO nya jangan lupa dimasukin, networknya jangan lupa dipakai host only teman-teman. Sini kita buat SSH dulu, kita sambungkan biar nanti WinSCP nya itu bisa masuk ya ke dalam ini, kita bisa login begitu, menyambungkan dengan Debian-nya. Di sini tandanya teman-teman ini karena ISO-nya belum ini ya, belum kita masukkan, jadi tampilannya seperti itu. Jadi di sini kita ulang lagi masukin ISO-nya dari Debian-nya. Seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa masukin ISO-nya karena akan mempengaruhi ya untuk instalasi gitu atau konfigurasinya. Sini kita remove dulu, kita tambahkan lagi, kita tambahkan ulang. Setelah itu kita biarkan. Sekarang kan udah ini ya, udah download, udah terpasang SSH-nya di sini. Sekarang kita restart lagi untuk jaringannya. Setelah itu baru kita coba login ya. Nah, sini sudah bisa karena tersambung, karena kita sudah buat SSH-nya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan tools seperti ini, kita harus buat, jangan lupa untuk install SSH dengan cara apt strip get install SSH gitu. Jadi sekarang teman-teman tinggal ngedrop atau drag and drop gitu ke file ini ya, file Debian-nya gitu, ke folder Debian yang telah teman-teman buat. Sini kan saya tadi udah buat tuh foldernya home Fajar Afrian gitu. Jadi teman-teman tinggal pindahin aja, cari filenya di file lokal teman-teman, pindahin ke dokumen di Debian gitu. Jadi cuma drag and drop teman-teman. Ini pindahin juga foto di sini. Setelah itu kita ini lagi ya, balik lagi ke ini, ke browser, kita cek lagi belum keluar, kita balik lagi setting lagi ya, teman-teman di iniannya, di Debian-nya ya.
Teman-teman untuk supaya ngecek apakah sudah terhubung dengan WinSCP ini setelah menginstal SSH itu, teman-teman juga bisa ngeping ya ke IP yang teman-teman tambahkan di awal tadi. Saya kan 10.20.30.1 begitu. Kalau dia replay berarti sudah tersambung teman-teman. Di sini karena sudah tersambung ya, saya melanjutkan. Kita balik lagi ke Debian-nya ya teman-teman ya. Intinya kita coba masuk dulu ke folder yang sudah kita buat tadi ya. Foldernya tadi var www.fajar. Nah, di sini setelah kita coba kini berhasil ya, teman-teman ya. Sudah untuk tampilan webnya keluar. Dan sekarang udah berhasil teman-teman untuk konfigurasi dari web servernya. Itulah tadi praktek dari konfigurasi database ya menggunakan Debian di VirtualBox dan juga web server tadinya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.